Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arana al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arana al-batila batila warzuqna ijtinabah. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang telah memberikan kita sekalian berbagai macam karunia. Karunia yang paling besar yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian, yaitu karunia iman dan Islam, di samping nikmat-nikmat yang lainnya yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Tugas kita adalah semakin bersyukur, mensyukuri nikmat yang ada tadi, dan bentuk syukur ini kita wujudkan dengan semakin meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah dalam Al-Qur'an dalam surat Ali Imran ayat 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian itu mati kecuali dalam keadaan beriman. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita, dan beliaulah Nabi akhir zaman. Begitu pula kepada ummahatul mukminin, istri-istri tercinta beliau, juga kepada para sahabat yang tercinta, juga kepada sahabat yang utama dari khulafaur rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum, serta yang mengikuti para salaf, para sahabat tadi dengan baik hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bertakwa, dan nantinya buah saking ketakwaan ini akan berbuah bagi kita mendapatkan keberkahan di dunia dan akhirat. Keberkahan di dunia di sini akan kita dapat dengan limpahan rizki yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita sekalian. Salah satu pelajaran yang bisa diambil dari kerajaan Saudi Arabia yang saat ini rajanya, yaitu Raja Salman bin Abdul Aziz As-Saud, itu sedang mendatangi negeri kita Indonesia dalam beberapa hari ini. Kalau kita lihat dari kerajaan Saudi Arabia, negara tersebut adalah negara maju dan penuh dengan kemakmuran di sana sini. Padahal negara tersebut dibandingkan dengan negara kita, negara Saudi Arabia itu adalah negara kering, penuh dengan padang pasir. Untuk sumber daya alamnya pun sangat-sangat kurang sebenarnya. Namun mereka menjadi negara yang maju, negara yang penuh dengan kemakmuran, dan menjadi negara kaya. Kenapa bisa demikian? Di antara bentuk kemakmuran dari Saudi Arabia kami tunjukkan terlebih dahulu berikut ini dari data-data yang ada. Contoh mulai yang pertama, mulai dari bahan bakar. Kita di Indonesia memiliki bahan bakar Pertamax yang memiliki angka oktan hingga 95, artinya sangat-sangat bagus.
Kalau di Saudi Arabia untuk bahan bakar tersebut nilainya itu adalah 0,90 real. Kalau ini disetarakan dengan rupiah, itu cuma seharga 3.600 rupiah untuk beli 1 liter Pertamax. Kemudian yang di bawah itu seperti Pertalite dan yang lainnya tentu lebih murah lagi. Nah, ini kalau di negara Saudi Arabia nilai tersebut sudah hampir sama dengan harga 1 aqua botol yang dibeli di sana dengan harga 1 real. Jadi minuman itu punya nilai yang sama dengan 1 liter bensin Pertamax. Kemudian yang kedua lagi, kemakmuran yang ada di Saudi Arabia ditunjukkan juga dengan sekolah, mulai dari tingkat rendah sampai tingkat tinggi, sekolah tinggi itu digratiskan secara cuma-cuma. Bahkan untuk setiap pelajar yang ada itu nanti akan mendapatkan 900 real, kurang lebih 900 real, yang nilainya itu sudah sama dengan 3,6 juta rupiah, diberi oleh kerajaan setiap bulannya. Mereka sudah sekolahnya gratis, lalu diberikan uang saku seperti itu setiap bulannya. Uang pengangguran saja, orang pengangguran saja itu menjadi tanggungan negara juga sampai mereka mendapatkan pekerjaan. Jika 3 kali sampai 3 kali belum mendapatkan pekerjaan, maka negara masih menanggung 2.000 real kepada para pengangguran tadi. 2.000 real itu setara dengan 8 juta rupiah, kurang lebih dengan kurs 1 real itu sama dengan 4.000 rupiah. Pegawai rendahan di sana yang cuma sekelas supir atau sekelas satpam saja sudah mendapatkan 2.500 real, kalau disetarakan itu sama dengan 10 juta rupiah. Kemakmuran yang lainnya lagi, kerajaan Saudi Arabia itu menjadi pemasok minyak bumi dunia. 1/4 minyak bumi dunia atau 1/4 cadangan minyak bumi itu ada di kerajaan Saudi Arabia. Dan mereka jadi pemasok 60% dari minyak bumi dunia. Sehingga yang mengendalikan minyak bumi dunia itu adalah kerajaan Saudi Arabia. Ini diproduksi atau diambil dari negeri sebelah timur Saudi Arabia, yang di situ ada perusahaan besar yang namanya perusahaan Aramco. Kemudian kalau jalanan di sana, jalan di Arab Saudi itu semuanya sekelas dengan jalan tol yang ada di Indonesia, dengan jalan yang super lebar, dan masuk di situ tanpa bayar dan masuknya itu gratis. Dan tidak ada kemacetan di kota besar kita temui karena sudah diatur lalu lintasnya dengan sangat-sangat baiknya. Kemudian kemakmuran yang lainnya lagi di kerajaan Saudi Arabia itu tidak menarik pajak. Setiap barang yang masuk di dalam kerajaan Saudi Arabia tidak ditarik pajaknya, barang yang keluar juga dari Saudi Arabia juga tidak ditarik pajaknya. Sampai-sampai kalau menghitung biaya mobil di sana jauh sangat-sangat murah dibanding dengan negeri kita, yang dimana kita rata-rata itu memproduksi mobil Toyota kemudian diimpor atau diekspor ke negara Saudi Arabia. Kalau satu mobil Innova di sini harganya 320 juta rupiah harga dulu. Kalau sekarang di Saudi Arabia itu cuma diperoleh dengan harga 60.000 real yang setara dengan 240 juta saja. Negara produsennya itu nilai mobilnya lebih mahal daripada orang yang make, karena memang tidak ditarik pajak sama sekali. Kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya sampai Saudi Arabia bisa makmur seperti itu? Ini kami memberikan salah satu contoh negara yang maju dan mempertahankan agama dan mempertahankan syariat. Ada 4 sebab kalau kita lihat kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah yang besar kepada kerajaan Saudi Arabia, padahal kita ketahui bersama bahwasanya Saudi Arabia adalah negeri padang pasir. Tidak ada tanaman hijau seperti kita. Tidak punya tanaman-tanaman yang banyak seperti kita. Tidak punya sumber daya alam yang begitu banyak seperti kita. Di antara kuncinya yang pertama, karena mereka mempertahankan tauhid di negara mereka. Di kerajaan Saudi Arabia tidak percaya dengan klinik-klinik. Di Saudi Arabia tidak mengagungkan kubur-kubur orang soleh. Di Saudi Arabia tidak memperbolehkan jimat-jimat, susuk, pelet dan sebagainya itu menyebar luas. Karena semua ini adalah sebab kesyirikan yang ada mulai dari syirik kecil sampai syirik besar.
Dan inilah yang membuat Allah Subhanahu wa taala itu murka, karena kita jauh dari mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, terus bergelimang dalam kesyirikan. Dan di sana sejak zaman, yaitu pada abad ke-18, sejak zamannya Muhammad bin Saud, dan yang waktu itu bekerjasama dengan seorang dai yang bernama Muhammad bin Abdul Wahab, yang di Indonesia itu punya murid Syekh Ahmad Dahlan. Dari situ mulailah dakwah untuk memerangi kesyirikan dan mendakwahkan tauhid. Kuburan-kuburan yang waktu itu diagungkan itu dihapus lewat juga kekuasaan yang ada. Jadi kekuasaan sambil ditolong juga dengan dakwah, akhirnya ketika itu kesyirikan-kesyirikan itu dikikis. Maka dakwah yang ada pertama kali tanamkan itu adalah dakwah tauhid, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana inilah yang jadi dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan inilah yang jadi dakwah para rasul. Dan Allah sebutkan dalam surat An-Nahl ayat 36, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan telah kami utus di setiap umat itu ada rasul-rasul. Mereka punya misi untuk mengajak umat untuk beribadah pada Allah dan menjauhi segala macam taghut. Untuk menyembah Allah semata, mentauhidkan Allah dan menjauhi segala macam taghut. Maka jangan heran jika ada sihir yang ada di Saudi Arabia itu ditindak tegas. Jangan heran kalau ada dukun-dukun yang itu sampai dipenggal mati, karena ini adalah awal kesyirikan itu ada yang membuat Allah Subhanahu wa taala itu murka, dan ini sudah diperingatkan dari para rasul sebelum kita. Kemudian yang kedua, kenapa Saudi itu bisa sampai maju seperti saat ini? Yang kedua, karena pemerintahnya dan rakyatnya memperhatikan sholat. Silakan bapak-bapak nanti melaksanakan umrah atau bisa melaksanakan haji, dan nanti akan menyaksikan sendiri setiap toko dan aktivitas perdagangan dan aktivitas kantor harus berhenti ketika berkumandangnya azan. Tidak boleh ada salah satu toko sedikit pun yang buka ketika itu. Ketika azan itu berkumandang, konsumen-konsumen yang ada dalam toko atau warung, ya, mereka itu dipaksa diusir dari toko tersebut, dan kemudian disarankan nanti balik lagi nanti setelah waktu sholat, karena sebentar lagi misalnya sholat zuhur itu akan didirikan. Aktivitas dagang tidak ada di waktu sholat. Maka benar-benar mereka memperhatikan sholat, dan orang-orang yang memperhatikan sholat ini menjaga sholatnya, bahkan rajin menunggu sholat di masjid, itu senantiasa mendapatkan doa malaikat. Malaikat ketika melihat orang-orang yang menunggu sholat, maka malaikat itu mendoakan Allahumma arhamhu, Allahumma gfir lahu, Allahumma tub alaih. Malaikat itu mendoakan orang-orang semacam itu yang rajin menunggu sholat, ya Allah rahmatilah dia, ya Allah ampunilah dia, ya Allah terimalah tobatnya. Maka senantiasa mendapatkan doa rahmat. Kalau malaikat itu doakan rahmat seperti ini, maka pantas saja mendapatkan keberkahan. Dan memang orang yang memperhatikan sholat, kata Umar bin Khattab, kalau orang itu memperhatikan sholat, maka urusan-urusan yang lainnya akan beres. Namun kalau orang itu sudah menyanyiakan sholat, maka lihat saja nanti pada urusan-urusan yang lainnya, untuk amalan-amalan lainnya pasti ditemukan tidak beresnya. Kalau orang itu sudah sering melalaikan sholat sampai meninggalkan sholat 5 waktu. Kemudian yang ketiga, Saudi bisa lihat makmur seperti saat ini karena memang kriminalitas itu relatif rendah, dan setiap ada bentuk tindakan kriminal itu ditindak tegas. Dan di sini tidak pandang strata tinggi seperti seorang pangeran ataupun orang-orang rendahan, semuanya dihukum sama. Hukum diberlakukan dengan adil. Ada yang melakukan tindakan pencurian, maka berlaku hukum potong tangan. Ada yang membunuh orang lain, maka berlaku hukum qisas, nyawa dibalas dengan nyawa. Ada tindakan perzinaan, perselingkuhan, maka nanti dikenakan hukum cambuk atau dikenakan hukum rajam. Memang hukum sangat-sangat diperhatikan di sana, dan dapat diperhatikan setiap ba'da Jumat seperti ini akan dieksekusi di depan pengadilan setiap orang-orang yang punya masalah semacam tadi. Dan ini akan disaksikan halayak ramai, sehingga kalau mereka lihat, oh saya selingkuh seperti ini nantinya hukumannya berat, maka akhirnya mereka sangat takut untuk melakukan tindakan-tindakan kejahatan. Intinya
semuanya tadi beralih kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemakmuran itu asalnya dari ketakwaan. Dari ketakwaan dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tegaskan dalam surat Al-A'raf ayat 96, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard." Seandainya penduduk negeri itu mau beriman dan bertakwa kepada Allah, maka akan kami bukakan pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Walakin kazzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Akan tetapi ketika mereka itu mendustakan Allah, tidak mau beriman dan tidak mau bertakwa, maka lihatlah kami siksa mereka atas perbuatan-perbuatan yang telah mereka lakukan. Maka lihat buahnya berkah. Berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dari langit dan dari dalam bumi. Kemakmuran yang ada bisa kita peroleh, kuncinya adalah dengan beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian 3 hal yang menjadi keunggulan Saudi Arabia, yang menjadikan mereka lebih makmur dari negeri yang lainnya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kita taufik dan hidayah untuk terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tadi 3 alasan telah kita sebutkan kenapa Saudi itu lebih makmur. Yang pertama itu karena sebab mereka mendakwahkan tauhid, yang kedua itu karena sebab mereka itu menjaga sholat, yang ketiga setiap tindakan kejahatan dan kriminalitas itu segera ditindak. Alasan yang keempat lagi, kerajaan Saudi Arabia sengaja untuk kembali kepada Islam yang murni, berpegang dengan pemahaman salafus saleh, dengan pemahaman Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum. Karena berpegang dengan Al-Quran, berpegang dengan hadis, dan berpegang dengan pemahaman para sahabat, itu membuat kita tidaklah tersesat. Kata Nabi SAW, "Inni qad taraktu fikum man ta'satum bihi falan tadillu abadan." Aku telah tinggalkan bagi kalian yang apabila kalian berpegang dengannya, maka kalian tidak akan tersesat selamanya. Kata Nabi SAW, "Kitaballahi wa sunnata nabiyhi sallallahu alaihi wasallam." Yaitu berpegang teguhlah dengan kitabullah Al-Quran dan juga sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun tentu saja memahami Al-Quran dan hadis tidak cukup dengan pemahaman setiap individu. Kita punya contoh dari para sahabat untuk memahami Al-Quran dan hadis, dan mereka lah yang dipuji dan mereka lah yang mendapatkan rekomendasi dari Nabi SAW untuk mengajarkan kita Al-Quran dan hadis. Maka untuk memahami itu semuanya kita kembalikan kepada pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum. Allah memuji mereka dengan mengatakan, "Fa in amanu bimisli ma amantum bih faqad ihtadaw." Jika mereka itu mau beriman seperti iman yang ada pada kalian para sahabat, maka tentu mereka itu akan mendapatkan petunjuk. Maka kalau kita berpegang dengan pemahaman para sahabat dalam memahami Al-Quran dan hadis, itulah yang membuat kita mendapatkan jalan keselamatan dan akan mendapatkan kemakmuran. Intinya semuanya kembali kepada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana kita beriman dan bagaimana kita terus mendakwahkan tauhid dan juga menjaga salat kita dan menjauhi segala macam bentuk maksiat. Dan mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada negeri kita ini Indonesia mendapatkan negeri yang menjadi negeri yang beriman dan bertakwa, diberi limpahan rizki dan berkah yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala, diberi berbagai macam kemakmuran, dan kita dijauhkan dari berbagai macam musibah, dijauhkan dari kemiskinan dan dijauhkan dari hal-hal yang menyusahkan, dan mudah-mudahan Allah memberikan kita keistiqomahan di atas Islam. Di akhir khutbah ini, marilah kita berdoa pada Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wahdina subulas salam wa najina minadh dhulumati ilan nur wa jannibna al fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirina li ni'amika musnina bi 'alaika qabilina laha wa atimmaha alaina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.